Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One, pengundian nomor urut Capres 2024 bersama saya Agita Mahlika. Pemirsa, jika kita bisa memantau situasi terkini di Komisi Pemilihan Umum, setelah sebelumnya kita tadi sudah menyaksikan bersama-sama bagaimana kedatangan dari pasangan calon Baca Pres dan juga Bacawa Pres. Mulai tadi kalau kita lihat adalah kedatangan dari pasangan pertama yaitu Anies Baswedan dan juga, atau maksud kami Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Kemudian disusul dengan pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, dan pasangan yang terakhir tiba yaitu Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Tadi kita sudah menyaksikan bersama pemirsa mulai dari iring-iringan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka setelah mereka juga sebelumnya ini sudah berkumpul tepatnya di TKN, dan kemudian rombongan ini bersama-sama masuk ke dalam bis dan juga kurang lebih memakan sekitar 10 menit perjalanan bersama juga dengan seluruh tim kampanye nasional bertolak dari TKN menuju ke gedung KPU. Selanjutnya kemudian diikuti oleh pasangan dari Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar yang juga sama bertolak dari kediaman Timnas di Diponegoro. Kemudian masuk bersama-sama dalam satu mobil Anies dan juga Caimin, didampingi tentunya kita bisa lihat pemirsa dengan pasangan masing-masing menghantar bersama menuju ke Komisi Pemilihan Umum untuk mengikuti pengundian nomor urut Capres 2024. Barulah kemudian tadi pasangan terakhir yaitu Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD setelah berangkat dari TPN, tepatnya di lokasi di Cemara, pemirsa, ini kemudian juga sama berbarengan masuk satu mobil didampingi juga dengan pasangan masing-masing. Ganjar dan juga Mahfud tiba di Komisi Pemilihan Umum setelah sebelumnya melakukan sejumlah kegiatan. Kita akan segera menuju ke Komisi Pemilihan Umum karena ketiga pasangan calon ini sudah tiba di KPU dan sudah menyantap makan malam bersama. Tampaknya ini suasana terkini di KPU akan segera dimulai rapat pleno pengundian nomor urut Capres 2024. Kita lihat jajaran dari Komisi Pemilihan Umum ini tampak sudah berada di ruang rapat pleno. Seperti kita ketahui bahwa KPU sejauh ini sudah menetapkan 3 pasangan Capres dan juga Cawapres 2024. Dan adapun pemirsa informasi selengkapnya soal pengundian, KPU ini tentunya pada hari ini akan mengundi nomor urut 3 pasangan Capres dan juga Cawapres 2024. Pengundian nomor urut ini akan dilaksanakan pada malam ini. Kalau menurut rundown pemirsa, seharusnya ini akan dilangsungkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, namun kemudian sempat rintik hujan dan juga ada beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, sehingga kita saat ini masih tengah menunggu. Namun kita bisa saksikan bersama pemirsa di layar kaca, ini tampak pasangan calon dari Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD tampak tengah menuju ke ruang pleno bersama juga dengan Komisi Pemilihan Umum dan juga seluruh jajaran yang akan segera mengikuti rapat pleno untuk pengambilan atau pengundian nomor urut pasangan Capres dan Cawapres. Pengundian nomor urut pasangan Capres dan juga Cawapres 2024 ini pemirsa dilakukan secara terbuka dan bahkan disiarkan langsung melalui akun YouTube KPU RI, dan kita juga akan sama-sama menyaksikan karena seluruh rangkaian kegiatan pengundian nomor urut Capres 2024 ini akan disiarkan secara langsung dari seluruh stasiun media televisi. Sebelumnya pemirsa, Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik juga menjelaskan bahwa pengambilan undian nomor urut ini nanti akan dilakukan 2 tahap. Tahap pertama adalah pengambilan berkenan nomor kepada urut Bapak Ibu hadirin untuk bisa menempati tempat duduknya kembali. Sesuai dengan waktu pada saat mendaftarkan pasangan Capres dan juga Cawapres ke KPU. Pemirsa, kita saksikan bersama-sama ini tampaknya sudah akan segera dimulai. Seluruh peserta dan juga tentunya dari jajaran KPU beserta juga dengan pasangan paslon ataupun Baca Pres dan juga Bacawa Pres berserta dengan tim kampanye ini sudah tampak memasuki ruang rapat pleno untuk segera mengikuti
rapat pleno dan juga pengundian nomor urut Capres dan juga Cawapres. Kita lihat di layar kaca pemirsa, ini terlihat ya seruan menggaungkan nama Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Tapi kita tahu tidak kalah tentunya pasangan-pasangan yang lain yang juga sama riuhnya, karena kita sudah melihat arak-arak sejak awal dari seluruh pasangan calon ini menuju KPU. Kalau kita lihat untuk yang berbaju putih ini adalah sorak-sorai dari para pendukung dari pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, pemirsa. Tampak begitu ramai. Ya, setelah nanti mereka mendapatkan nomor antrian, barulah kemudian akan mengambil nomor undian. Baik, kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Untuk penetapan nomor urut Disediakan pasangan Bapak Ibu untuk duduk calon kembali. capres Kita akan dan segera juga memulai cawapres. untuk acara Jadi pada kegiatan malam hari pengundian ini pemirsa akan dilakukan secara Berkenan kepada Bapak Ibu, 2 pimpinan tahap. partai politik, peserta pemilu, serta pasangan calon presiden dan juga wakil presiden berkenan untuk bisa menempati tempat duduk yang telah ditentukan. Baik. Informasi yang baru saja kita dengar, tampaknya dari pembawa acara bahkan sudah meminta untuk seluruh pasangan, baik itu paslon, untuk segera menempati kursi yang telah disediakan, karena sebentar lagi acara pengundian akan segera dimulai. Kita tentunya akan sama-sama menantikan, karena ini merupakan salah satu tahapan penyelenggaraan pemilu yang sangat kita tunggu-tunggu. Karena setelah ini tentunya para pasangan calon akan sudah semakin siap berlaga, berkontestasi di Pilpres 2024, pemirsa. Baik, kita saksikan di layar kaca pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ini tampak sudah tiba juga di Komisi Pemilihan Umum. Kalau tadi kita mungkin tidak melihat Megawati di dalam rombongan ataupun arak-arakan dari pasangan calon Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Tapi terlihat pemirsa, artinya Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan ini juga ikut hadir untuk menyaksikan momen pengundian nomor urut Capres dan juga Cawapres. Kita lihat bersama juga, ini tentunya adalah dari TPN beserta juga dengan seluruh pendukung hadir. Oke, kita lihat Baik, ini tampaknya momen sudah semakin akan memulai nomor urut pengundian nomor urut Capres Cawapres. Saya mungkin langsung ke Kang Ujang. Kang Ujang, ini tampaknya sudah semakin serius ya. Bahkan kita lihat ada kehadiran dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri yang kita tahu sebelumnya beberapa saat yang lalu bahkan sempat mengeluarkan pidato yang cukup tegas. Kita lihat bahkan salam-salaman ini terjadi, Pak Prabowo bersalaman. Nah, kita lihat pemirsa. Oke. Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka ini menyalami Megawati Soekarno Putri. Apa yang bisa dibaca dalam momen bersalaman ini? Ya, menarik ya. Kontestasi itu walaupun berbeda dukungan gitu ya, berbeda poros gitu, berbeda partai, tapi bukan untuk menafikan satu sama lain. Nah, ini sebenarnya momentum. Baik, kita akan memulai. Mohon izin Bapak Ibu. Ya. Momentum bersilaturahmi dan momentum baik-baikan. Sejatinya. Kalau kita lihat jadinya adem ya, Kang. Ya, di situ sebenarnya tadi ada hujan mengguyur, ya kan? Iya. Lalu bertemu tadi Pak Prabowo menyalami Ibu Megawati. Ini ada jiwa besar yang disampaikan oleh tokoh-tokoh itu gitu loh. Ini yang sedang ditunggu oleh publik bahwa mereka sejatinya menjadi teladan harusnya bagi masyarakat Indonesia seperti itu. Oke, ini yang momen yang cukup adem. Saya ingin tanya juga kepada Mas Hanta Yuda. Mas Hanta, baru saja kita menyaksikan momen yang cukup unik ya. Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka tampak bersalaman juga dengan Bu Mega. Kaisang. Bahkan ini kita lihat, Mas Hanta, ini Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI ini ngobrol juga dengan Bu Mega. Apa yang bisa dibaca dari peristiwa ini? Ya, bagus ya. Bahwa ini pesannya untuk seluruh rakyat Indonesia. Ini ada saatnya memang bertanding, tapi di saat yang sama suatu saat mereka juga bisa bersanding dan suatu saat juga bisa bersama lagi. Jadi ada momen samaan, tapi di saat yang sama saya kira pasangan Prabowo Gibran ini sudah bisa mencuri perhatian ini dalam tanda petik dalam persepsi publik positif, mereka bisa memenangkan persepsi mereka yang mendatangi, menyalami, itu menurut saya positif ya dalam budaya
Timur, sopan santun Indonesia itu lebih positif ketika mendatangi kandidat yang lain dan seterusnya. Itu yang paling tidak memberikan nilai positif bagi pasangan yang mendatangi. Dari sisi elektabilitas memang selain memang ada isu-isu kontroversial satu sisi ya, tapi di sisi yang lain kita tahu ada dinamika politik, kerenggangan hubungan antara keluarga Pak Jokowi dengan PD Perjuangan dalam hal ini dengan Ibu Megawati Soekarnoputri, itu satu hal lagi. Di hal yang lainnya kita tahu memang secara elektoral elektabilitas pasangan ini memang sedang lebih tinggi ya di berbagai macam lembaga survei. Ya biasanya yang lebih tinggi itu memang mendatangi. Nah ini saya kira positif ya, selain yang lebih muda mendatangi yang senior itu juga tontonan yang positif. Apapun itu, catatan paling pentingnya adalah ketika sudah bicara Indonesia, semuanya kan sedang bertarung ya, sedang bertarung untuk kepentingan bangsa dan negara, menegakkan konstitusi untuk Indonesia. Jadi ya semuanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah itu satu poin. Yang kedua, mereka sudah siap tempur semua kalau saya lihat. Oke, boleh ditahan dulu Mas Hanta, karena sepertinya ini akan dikumandangkan lagu Indonesia Raya. Kita saksikan bersama-sama. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mohon izin kita akan hening sejenak, kita akan bersama-sama memanjatkan doa demi kelancaran seluruh rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini. Doa akan dipimpin oleh Bapak Wahdi Hafizi, kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memandu doa menurut ajaran agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain dimohon dengan hormat untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, Tuhan kami yang nikmatnya meliputi alam semesta. Terimalah rasa syukur kami atas segala anugerah dan rahmat-Mu kepada kami. Malam ini kami melaksanakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Yaitu pengundian nomor urut dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum tahun 2024. Kami berharap ya Allah, Engkau dapat menurunkan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami. Menjadikan acara ini yang merupakan momen pertama 3 pasangan calon pemimpin kami bersatu dalam acara yang penuh dengan keberkahan dan ridha dari-Mu. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman mubarakan wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Rabb, Tuhan kami yang arsy-Nya menaungi alam semesta. Kami meyakini bahwa setiap takdir kami sudah tertulis dalam Lauh Al-Mahfuz. Hari ini adalah salah satu bukti kebesaran-Mu. Engkau telah menolong, membantu, dan memudahkan jalan kami semua. Sampai di mana pasangan calon presiden dan wakil presiden ditetapkan. Ya Allah, jadikanlah seluruh perjuangan kami ini ladang pahala dan pemberat timbangan kami, dan menjadi pelaksanaan amanah-Mu sebagai khalifah di muka bumi, berbakti kepada Ibu Pertiwi demi kesejahteraan negeri. Ya Allah, ya Rabb, Tuhan kami yang rahmat-Nya menguasai alam semesta. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang tak berdaya, kuasa-Mu meliputi segala. Kami mohon yang Allah dengan kuasa-Mu, berikanlah kepada kami perlindungan-Mu, berikanlah kepada kami pertolongan-Mu, berikanlah kepada kami kemampuan dalam menjalankan segala urusan kami.
Jadikanlah pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 terselenggara dengan sukses, lancar, dan aman, menjadi bagian penting dalam sejarah sukses demokrasi Indonesia. Jadikanlah ya Allah kami yang hadir di tempat ini wasilah bagi seluruh bangsa Indonesia agar dapat menjalankan seluruh tahapan pemilu dengan penuh rasa persaudaraan, penuh rasa perdamaian, penuh rasa persatuan. Ya Allah, ya Rabb, Tuhan kami yang ampunannya seluas alam semesta, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin bangsa kami, dosa guru-guru kami, karena tiada ampunan kecuali dari Engkau. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ini. Tiada kuasa kecuali atas kehendak-Mu. Tiada daya kecuali atas pertolongan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sidang pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum tahun 2024 yang akan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum. Berkenan kepada Bapak Hashim Asyari, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati para anggota KPU hadir lengkap di sini, mulai dari palang kanan Mas Agus Melas, Mas Yulianto Sudrajat, Mas Muhammad Afifuddin, Mas Idam Holik, di sebelah kiri saya Mbak Betty Epsilon Idrus, Mas Parsadan Harahap, Sekjen KPU Mas Bernard Dermawan Sutrisno beserta jajaran. Yang kami hormati pimpinan Bawaslu, pimpinan DKPP, yang kami hormati pimpinan partai politik, ketua umum dan sekjen yang berkesempatan hadir, yang kami hormati pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu 2024. Saya sebutkan sesuai dengan urut kehadiran pada waktu pendaftaran. Yang terhormat Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang terhormat Bapak Haji Ganjar Pranowo SH MIP. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD, yang kami hormati Bapak Haji Prabowo Subianto, yang kami hormati Bapak Gibran Raka Buming Raka. Hadirin yang berbahagia, teman-teman jurnalis yang meliput, pada hari ini, hari Selasa, tanggal 14 November Haji Prabowo Subianto tahun 2023 adalah kegiatan dari bagian dari tahapan pemilu, yaitu pengundian nomor urut dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden, wakil presiden, peserta pemilu tahun 2024. Dengan memohon rahmat dan ridho dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka rapat pleno terbuka dengan agenda pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu 2024 hari ini Selasa, tanggal 14 Februari tahun 2023 dinyatakan dibuka. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah pembacaan tata tertib
dan mekanisme pengundian nomor urut untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu tahun 2024 yang akan dibacakan oleh Mas Idam Holik, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Silakan. Terima kasih Mas Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam. Yang saya hormati kepada Ketua dan anggota KPU Republik Indonesia, yang saya hormati kepada Bapak-Bapak, pasangan calon presiden dan wakil presiden, yang saya hormati kepada Ibu Bapak, Ketua atau pimpinan partai politik pengusul daftar pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ibu Bapak yang saya hormati dan saya banggakan, izin saya akan mulai pembacaan tata tertib dan mekanisme pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilu tahun 2024. 1. Pasangan calon presiden dan wakil presiden, pimpinan partai politik pengusul, tim pendukung, tamu undangan, dan media yang diperkenankan masuk ke lokasi kegiatan pengundian nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah yang menggunakan tanda pengenal yang dibagikan oleh KPU. 2. Tim pendukung masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden ditetapkan sejumlah 150 orang. 3. Calon wakil presiden melakukan pengambilan bola nomor antrian untuk mengambil nomor urut berdasarkan waktu pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. 4. Nomor antrian terdiri dari angka 1 sampai angka 14. Urutan pengambilan nomor urut berdasarkan nomor antrian dengan angka terkecil hingga angka terbesar. 5. Pasangan calon presiden dan wakil presiden menunjukkan nomor antrian yang telah diambil kepada KPU, peserta kegiatan dan media. 6. Calon presiden melakukan pengambilan nomor urut dalam tabung secara bergiliran berdasarkan nomor antrian yang telah diperoleh. 7. Pasangan calon presiden dan wakil presiden menunjukkan nomor urut yang telah diambil kepada KPU, peserta kegiatan dan media. 8. Hasil pengundian nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden dituangkan ke dalam berita acara tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan KPU. 9. KPU menyampaikan salinan keputusan KPU tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 kepada A. Pasangan calon presiden dan wakil presiden dan B. Bawaslu. Demikianlah pembacaan tata tertib dan mekanisme pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilihan umum tahun 2024. Terima kasih, saya kembalikan ke Ketua. Terima kasih Mas Idam Holik. Selanjutnya adalah mari kita bersama-sama ikuti dan kita laksanakan pengambilan nomor antrian untuk mengambil nomor urut. Pada kesempatan ini nanti yang akan mengambil nomor antrian adalah masing-masing calon wakil presiden. Untuk urutan pengambilan nomor antrian berdasarkan waktu kehadiran pendaftaran pada saat pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, sebagaimana data yang kami catat, kehadiran mendaftar kesempatan pertama pada tanggal 19 Oktober tahun 2023 pada jam 9.36 WIB adalah pasangan calon Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Bapak Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Waktu kehadiran pada saat pendaftaran yang kedua, bakal pasangan calon presiden wakil presiden pada tanggal 19 Oktober tahun 2023, jam 12.20 WIB adalah pasangan calon Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD. Kehadiran ketiga sesuai dengan waktu pendaftaran bakal pasangan calon presiden wakil presiden pada tanggal 25 Oktober tahun 2023 jam 11
20 menit adalah pasangan calon Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Untuk pengambilan nomor antrian akan dilakukan berdasarkan nomor antrian kehadiran. Nanti yang akan maju mengambil adalah masing-masing calon wakil presiden, yaitu akan mengambil nomor yang ada di tabung sebelah kanan kami ini. Di dalamnya ada nomor 1 sampai 14. Kemudian siapa nanti yang akan mendapatkan nomor, itulah nomor antrian untuk mengambil nomor urut. Pada kesempatan pertama kami undang calon wakil presiden Bapak Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Silakan mengambil nomor, nanti ini adalah nomor antrian untuk mengambil nomor urut. Sudah? Isi dulu, Mas. Selanjutnya kami undang calon wakil presiden kehadiran kedua, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD. Selanjutnya kami undang calon wakil presiden yang hadir pada kesempatan ketiga, yaitu Bapak Gibran Rakabuming Raka. Sebentar, di tengah, silakan di tengah. Nah, pada kesempatan pertama kami persilahkan Bapak Muhaimin untuk membuka. Nomor antrian untuk pasangan calon Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, Bapak Muhaimin Iskandar adalah nomor 8. Selanjutnya Pak Mahfud MD. Nomor 10. Selanjutnya Pak Gibran. Nomor 14. Terima kasih, kami persilahkan Bapak-Bapak untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Berdasarkan tata tertib dan mekanisme pengundian dan penetapan nomor urut, bahwa kesempatan untuk mengambil nomor urut masing-masing pasang calon dimulai dari nomor antrian paling kecil. Sebelum dilakukan, saya bacakan terlebih dahulu pasangan Bapak Haji Anies Rashid Baswedan dan Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar nomor antrian 8. Maka beliau nanti akan mendapat kesempatan pertama. Kemudian pasangan Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD mendapat nomor antrian 10. Maka nanti akan dapat kesempatan yang kedua untuk mengambil nomor urut.
Kemudian pasangan Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka mendapatkan nomor antrian 14. Maka nanti mendapatkan kesempatan yang ketiga. Selanjutnya kami undang untuk maju ke depan pasangan calon Bapak Haji Anies Rashid Baswedan dan Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Kami persilakan berdua. Ya. Di hadapan Bapak berdua ada 2 tabung, silahkan diambil dan di dalamnya nanti akan ada nomor urut. Ada 3 tabung di hadapan Bapak. Nanti silakan diambil 1 dan di dalamnya terdapat nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden. Silakan calon presiden untuk mengambil. Silakan dibuka, Pak Anies. Oh nanti. Selanjutnya kesempatan kedua pasangan calon Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD, kami persilahkan. Selanjutnya kami undang antrian ketiga pasangan calon Bapak Haji Prabowo Subianto dengan Bapak Gibran Raka Buming Raka. Selanjutnya kami persilakan Bapak Haji Anies Rashid Baswedan untuk membuka nomor urut. Pak Anies. Pak Anies, nomor berapa? Selanjutnya kesempatan berikutnya Pak Ganjar Pranowo untuk membuka nomor urut. Selanjutnya yang terakhir, Pak Prabowo silahkan membuka nomor urut. Terima kasih, kami persilahkan Bapak-Bapak untuk kembali ke tempat.
Terima kasih kami ucapkan kepada pasangan calon yang telah mengambil nomor urut pasangan calon. Dengan demikian, nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk pemilu tahun 2024 adalah sebagai berikut. Mejanya agak ditarik ke sini ya, biar nggak basah. Mejanya agak ditarik ke sini. Enggak, biar nggak basah. Ya dilurusin aja. Ditarik ke sini, Mas. Mas, mundur. Ya. Lap. Cari lap. Cari. Ini berita. Saya baca dulu. Dengan demikian, Mas, dilap. Dengan demikian, nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu tahun 2024 adalah nomor urut 1 untuk pasangan calon Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Bapak Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Nomor urut 2 untuk pasangan calon Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka. Nomor urut 3 untuk pasangan calon Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Haji Muhammad Mahfud MD. Selanjutnya adalah ini penandatanganan berita acara hasil pengundian nomor urut dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kami persilahkan para anggota KPU untuk berdiri dan menandatangani di meja depan. Pulpennya mas. Oh, udah.
dan SK. Ibu Bapak yang kami hormati, baru saja kita sama-sama menyaksikan penandatanganan berita acara. Saya bacakan berita acara nomor 1635-BA-05-2023 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Pada hari ini, Selasa, tanggal 14 bulan November tahun 2023, bertempat di Jakarta, Komisi Pemilihan Umum telah melakukan pengundian nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum tahun 2024 berdasarkan pasal 53 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dan dengan memperhatikan 1. Berita acara nomor 1627-PL.04-BA-05-2023 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 tanggal 13 November 2023, dan kedua, keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1632 tahun 2023 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 tanggal 13 November 2023. Berdasarkan pengundian nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden, ditetapkan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai berikut. Nomor urut 1, nama pasangan calon Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Partai pengusul, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera. Nomor urut 2, pasangan calon Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Partai politik pengusul, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Garda Republik Indonesia. Nomor urut 3, pasangan calon Haji Ganjar Pranowo, SHMIP dan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD. Partai politik pengusul, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo, Partai Hanura. Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU, Ketua Hasyim Asyari, anggota BT Epsilon Idrus, Muhammad Afifuddin Parsadan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idam Holik, dan Agus Melas. Selanjutnya, berdasarkan berita acara nomor 1635 tahun 2023, keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1644 tahun 2023 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Ke-1,
menetapkan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2023. Ketua Komisi Pemilihan Umum ditandatangani Hasyim Asyari. Selanjutnya kami undang Selanjutnya adalah penyerahan surat keputusan KPU nomor 1644 tahun 2023 tentang penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden beserta plakat nomor urut pasangan calon. Kami undang secara berturut-turut sesuai dengan nomor urut untuk maju ke depan. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Bapak Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Selanjutnya kami undang pasangan calon nomor urut 2, Bapak Haji Prabowo Subianto dengan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Selanjutnya kami undang pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD. Ya, Mas.
Selanjutnya kita langsungkan sesi foto bersama. Mohon izin Bapak Ibu dengan menunjukkan map dan juga plakat nomor urut bisa ditunjukkan kepada audiens. Mohon izin kita fokus kamera, kita hitung mundur 3, 2, 1. Kami ucapkan terima kasih. Disilakan untuk duduk kembali. Kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu hadirin, disilakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Terima kasih. Ibu, Bapak, para hadirin undangan yang kami hormati, dengan demikian maka berakhirlah rapat pleno KPU secara terbuka dengan agenda pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden. Setelah rapat pleno terbuka ini nanti kami tutup, nanti masing-masing pasangan calon presiden dan masing-masing Bapak pasangan calon presiden dan wakil presiden nanti akan kami berikan kesempatan untuk memberikan sambutan, masing-masing kesempatan durasinya kurang lebih sama 10 menit. Demikian dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin, maka rapat pleno terbuka KPU dalam rangka untuk pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan langsungkan untuk sesi foto bersama. Kami mohon berkenan kepada masing-masing pasangan calon presiden dan juga wakil presiden. Berkenan untuk bisa maju ke depan, kita akan melangsungkan sesi foto bersama.
Untuk nomor urut 1, mohon izin Bapak untuk bisa langsung berkenan ke depan. Kita langsung sesi foto bersama. Ya, baru saja pemirsa kita tadi sudah menyaksikan penetapan nomor urut Capres dan juga Cawapres. Pemirsa tadi sudah sama-sama kita menyimak bagaimana mulai dari penetapan atau pengambilan nomor urut sehingga kita tahu dan kita juga lihat bersama untuk nomor urut pertama adalah Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Saya langsung minta mungkin tanggapan pertama dari Mas Habib dulu. Bagaimana nih? Kalau kita lihat bahkan ya nomor 2 ini Pak Prabowo sama Mas Gibran ini bahkan sudah ada kaos-kaos ini sudah kelihatan nomornya. Sudah diprediksi kayaknya nih. Jadi saya tadi bilang ya yang usulan Gus Jazilul Fawaid ya kan. Amin 1, Pak Prabowo Gibran 2, Pak Ganjar Pranowo Mahfud MD 3. Jadi sesuai prediksi ya? Tapi ini hasilnya ya dengan cara yang diundi ya. Jadi tadinya mungkin bisa musyawarah, ternyata diundi pun sama. Jadi psikologis angka 2 itu kalau 2 dari 3 pasangan calon, berarti kan dia menempatkan di posisi tengah. Seperti saya bilang selalu kan, politik Gerindra adalah politik jalan tengah, politik merangkul ke kiri, merangkul ke kanan, merangkul. Dan kalau kita lihat dalam setiap penampilan ketiga pasangan calon baik dalam bentuk surat suara, fisiknya juga. Kalau nomor 2 itu kan berarti akan selalu di tengah. Pusat perhatian itu kan di tengah. Jadi secara psikologis saya pikir kalau nomor di antara 3 nomor ya, memang yang pas itu yang di tengah ya, yang paling menarik itu yang di tengah. Dan alhamdulillah kami mendapat nomor urut 2, ya kami bersyukur dapat nomor urut 2 ini. Jadi sesuai harapan ya, Mas Habib ya? Saya kan bisa diputar tadi rekaman tadi kan ya. Saya pikir terawangannya jago berarti ya, Kang Ujang kemudian lihatnya bagaimana? Apakah betul ya? Jadi nomor 2 yang kemudian di tengah-tengah lebih diuntungkan, atau jangan-jangan nomor 1 kan yang pertama, atau nomor 3 tadi metal gitu kalau kita lihat ya? Ya, pertama sesuai dengan ekspektasi Bang Habib ya, bahwa tadi mengusulkan sesuai dengan usulnya Pak Gus Jazilul Fawaid yang tadi nomor 1 itu kesannya ya sama dengan PKB, nomor 2 sama dengan Gerindra, yang ketiga sama dengan PDIP. Tapi untungnya, bagusnya berdasarkan kepada undian persis sama yang disampaikan tadi Bang Habib. Oleh karena itu ya inilah sebenarnya nomor urut terbaik ya. Semua capres dan cawapres yang ada, tentu inilah memulai kita untuk lembaran baru persiapan ya Pilpres yang menurut saya ke depan harus bangun konstruksi yang positif, yang damai, tidak saling caci, tidak saling fitnah, tidak saling menebar hoax. Ini sebenarnya yang harus dibangun. Jadi apapun nomornya, tadi kalau kita bicara di tengah Bang Habib, ya itu bagus posisinya. Ya nomor 1 pun, nomor 3 pun ya kira-kira punya ini sendiri. Ditahan dulu Kang Ujang, kita juga akan langsung menyimak sambutan dari para pasangan calon mulai dari Anies Rashid Baswedan. Kita saksikan bersama-sama pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya banggakan, saya hormati Ketua dan seluruh anggota KPU beserta seluruh jajaran. Yang saya muliakan, saya banggakan para ketua umum partai-partai politik, beserta sekjen dan seluruh jajaran. Yang saya banggakan para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang saya hormati. Saya diperintah oleh calon presiden untuk mewakili kami berdua atas nama Amin untuk Indonesia. Puji syukur, alhamdulillah hari ini kita sampai pada tahapan yang sangat penting. Dimulainya proses pemilihan umum dengan penetapan dan penentuan nomor urut pada malam hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur semua proses berjalan lancar
dan kita menyaksikan KPU bekerja secara profesional. Tepuk tangan untuk KPU. Yang kedua, kita juga sangat berbahagia dan bersyukur bahwa akhirnya masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden telah menyiapkan diri dengan baik sehingga kita sampai pada satu tahap berkomitmen untuk melaksanakan pemilu dengan semangat penuh riang gembira dan sekaligus kita ingin bersama-sama mengisi pemilu dengan gagasan, ide, cita-cita dimulai dari track record, rekam jejak dan berbagai visi misi yang telah kita miliki masing-masing secara lengkap. Alhamdulillah, hari ini Timnas Pemenangan Amin saya laporkan kepada seluruh rakyat bangsa Indonesia telah siap mengikuti kompetisi dengan sehat dan sportif. Amin menganggap bahwa kita telah memiliki kesempatan untuk terus menjaga agar pemilihan umum berjalan dengan langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dilaksanakan dengan penuh kejujuran, keterbukaan, dan kebersamaan. Kepada seluruh masyarakat rakyat bangsa Indonesia, lihatlah pemilu ini ibarat seperti kompetisi pertandingan sepak bola. Kita ingin menyaksikan tim masing-masing capres dan cawapres bermain secara sportif dan bermain secara terbuka. Sehingga ibaratnya rakyat harus menikmati pemilu tahun ini dengan penuh riang gembira dan kebersamaan. Serta kekeluargaan, berkompetisi tetapi tetap berkeluarga dan bersaudara. Amin. Kita semua yakin kalau kita melihat pemilu seperti sepak bola, maka rakyat punya kesempatan untuk menyaksikan dengan bahagia. Kalau ada pemain yang bersifat curang, tolong diteriaki supaya tidak curang. Kalau ada wasit merangkap pemain, kita foto dan kita sebarluaskan. Kalau ada wasit yang curang, kita laporkan kepada FIFA sebagai lembaga tertinggi. Kalau ada pemain yang nakal dan nekling lawan, foto dan viralkan ke seluruh penjuru. Itulah pemilu yang saling menjaga. Karena apa? Pemilu adalah taruhan bangsa kita. Kalau pemilu berjalan dengan baik, legitimate, objektif, insya Allah negeri ini akan tetap bersatu, kuat dan berhasil membangun. Kalau pemilu ini berjalan dengan jujur, adil, insya Allah pembangunan akan lancar selancar-lancarnya. Ke Mamuju jangan lupa pakai sepatu. Kalau ingin maju, pilihlah nomor 1. Oleh karena itu, mari kita semua, seluruh rakyat bangsa Indonesia, mengikuti pemilihan umum dengan semangat membangun bangsa. Dengan semangat menjaga momentum demokrasi yang telah kita jaga dan berhasil hingga hari ini. Kita tidak ingin demokrasi mundur ke belakang dan tanpa arah yang jelas. Amin. Karena itu, saya dan Mas Anies bersyukur kita dapat nomor 1, pertanda baik. Amin. Nomor 1. Selamat kepada seluruh bangsa Indonesia. Mari kita bersama-sama menjaga pemilihan umum dengan penuh semangat, penuh kekeluargaan, sportif, beradu gagasan, beradu cita-cita, beradu cara kerja. Insya Allah, alhamdulillah, kita akan sampai pada tahap Indonesia semakin kuat dan kokoh bagi keadilan dan kemakmuran. Yang ingin perubahan, jangan lupa nomor 1. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada pasangan calon presiden dan juga wakil presiden nomor urut 1. Dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan simak bersama penyampaian sambutan pada pasangan calon presiden dan juga wakil presiden nomor urut 2. Bapak Haji Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Ketua KPU beserta seluruh komisioner jajarannya, Sekretaris Jenderal beserta seluruh jajarannya, Ketua Bawaslu, Ketua DKPP, dan semua unsur yang telah mendukung proses tahap demi tahap pemilihan umum. Ketua umum partai-partai politik yang hadir, Presiden Republik Indonesia kelima yang saya hormati, beserta seluruh Ketua Sekjen partai-partai politik, kemudian juga pasangan calon nomor 1 dan nomor 3 yang saya hormati dan saya banggakan. Tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Besar, kita diberi kesehatan, dapat mengikuti acara yang demikian penting secara baik dan sempurna. Saya atas nama pasangan calon nomor 2 mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada KPU, kemudian juga kepada Bawaslu dan DKPP atas terselenggaranya proses pemilihan umum dengan baik. Saya tidak akan panjang lebar pidato, tapi saya ingin sampaikan di sini bahwa kita patut bangga. Kita adalah negara demokrasi, salah satu yang terbesar di dunia. Kalau tidak salah ketiga terbesar di dunia, dan kita telah mengalami pemilihan-pemilihan umum periode demi periode, dan kita bersyukur bahwa negara kita masih utuh, masih bersatu, walaupun begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Saya sangat setuju dengan tadi aspirasi, harapan-harapan yang disampaikan oleh pasangan calon nomor 1. Saya sangat, kalau baik kita katakan baik. Kejujuran itu harus utuh, seutuh-utuhnya. Jadi saya sangat sependapat dengan aspirasi pasangan calon nomor 1. Memang kita bersyukur kita memiliki negara yang berdemokrasi. Kita percaya dan yakin KPU akan melaksanakan semua proses pemilihan umum dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, dengan seadil-adilnya, tanpa kecurangan apapun. Karena kalau melaksanakan pemilu yang curang, mengkhianati bangsa dan rakyat Indonesia. Saya juga sependapat dengan pasangan calon nomor 1, terutama yang disampaikan oleh Gus Muhaimin.
sahabat lama saya. Saya juga punya pantun. Gus Imin. 112 cempaka biru. 34 dalam jabangan. Kalau mendapat kawan baru, kawan lama dilupa jangan. Saya sependapat dan saya bersyukur dan saya gembira. Suasana hari ini, suasana penuh kekeluargaan. Penuh riang gembira. Penuh dengan saling mengasihi, saling mendukung. Jadi, saudara-saudara, siapapun yang menang, kita harus bersatu menjaga negara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Santi 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 Om. Merdeka! Merdeka! Baik, kami mengucapkan terima kasih pasangan calon presiden dan juga wakil presiden nomor urut 2 dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya kita simak bersama penyampaian sambutan pasangan calon presiden dan juga wakil presiden nomor urut 3, Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan juga Bapak Profesor Dr. Haji Mahfud MD. Disilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam Pancasila. Merdeka. Yang saya hormati seluruh anggota KPU, Bawaslu, DKPP, terima kasih sudah memberikan sebuah proses kelancaran sampai nomor urut dari masing-masing pasangan sudah ditentukan. Dan tentu hadir di sini para pimpinan partai politik dari seluruh partai yang sangat saya hormati. Kami senang riang gembira suasana ini ditunjukkan di depan publik. Dan kami ingin itu juga ada dalam hati kita masing-masing. Saya sangat menghormati situasi ini, tapi izinkan tanpa mengurangi rasa hormat saya untuk menyapa partai pengusung saya. Dari PDI Perjuangan, Bu Megawati, terima kasih. Pak Mardiono dari P3, terima kasih. Pak Haritanu, terima kasih dari Perindo. Dan Pak Oso dari Hanura, para relawan yang semua hadir dan seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kita mendapatkan nomor 3 itu pas sesuai dengan sila ketiga Persatuan Indonesia. Kita satukan semuanya dalam proses politik yang menggembirakan. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, itulah kegembiraan yang seharusnya kita dapatkan. Tapi beberapa hari ini kita sedang disuguhkan untuk menonton drakor yang sangat menarik. Publik pendukung Ganjar Mahfud, saya berharap tenang. Saya menghormati yang lain. Drama-drama itulah yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Dan malam ini memang seharusnya
kita sedang memulai sesuatu perayaan demokrasi melalui pemilu. Dan namun melihat situasi belakangan ini, tentu kami mendengarkan banyak pihak. Kita menangkap apa yang menjadi kegelisahan, suasana kebatinan yang muncul di masyarakat. Ada tokoh agama, ada guru-guru bangsa, ada seniman, ada budayawan, ada teman-teman jurnalis, ada para pemret, para aktivis mahasiswa, dan semuanya sedang menyuarakan kegelisahan itu. Kewajiban kita Bapak Ibu untuk menjaga. Karena kalau kita merasakan itu, rasanya demokrasi harus kita pastikan bahwa demokrasi bisa baik meskipun sekarang belum baik-baik saja. Kita harus sampaikan itu. Saya tenang kok. Dan kami ini tenang semuanya. Karena kami sangat yakin ada rakyat Indonesia bersama kami untuk menjaga demokrasi di negeri ini. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, perjalanan demokrasi ini memang kadang-kadang lurus, kadang-kadang berliku seperti aliran air. Tapi percayalah, air yang mengalir itu, dia akan mengikuti arah batinnya. Dia tidak akan bisa dibendung dengan cara apapun. Dan kalau bendungan itu dia paksakan, dia akan tetap mencari jalannya sampai tiba di muara. Muara itulah muara demokrasi yang hari ini kita idam-idamkan. Dan tentu saja inilah kesepakatan hari ini yang mesti kita jaga bersama. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Setelah ini kita mesti bisa memastikan bahwa arah reformasi mesti kita tuntaskan. Demokrasi yang berjalan jurdil, situasi yang bisa berjalan pada rel, dan kita selenggarakan dengan betul-betul membawa integritas yang jauh sekali dari unsur KKN. Harus kita pastikan. Inilah amanat reformasi dan inilah amanat konstitusi yang sekarang kita pegang. Dan tentu kita mesti menyelamatkan seluruh golongan, seluruh kelompok masyarakat, dan bagaimana sejatinya kita menjaga NKRI. Bapak Ibu, saudara sekalian, diam itu bukanlah pilihan. Dan bicara, ungkapkan, dan laporkan praktek-praktek tidak baik yang akan mencederai demokrasi. Saya terima kasih karena pasangan nomor 1 dan pasangan nomor 2 punya komitmen yang sama. Kami sangat senang. Mari kita tunjukkan integritas dan kejujuran itu sampai dengan pikiran, batin, dan perkataan kita. Bapak Ibu, sekali lagi saya ulang, karena dalam kontestasi ini buat kami, ini bukan persoalan Ganjar, bukan persoalan Mahfud, bukan sekedar hanya persoalan kekuasaan. Ini adalah persoalan masa depan Indonesia yang mesti kita jaga bersama. Mohon doa, mohon dukungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pasangan Ganjar Mahfud siap untuk melaksanakan itu. Izinkan saya untuk mengakhiri dengan pantun. Dan jagonya pantun adalah Pak Mahfud. Silakan Pak. Alhamdulillah kami dapat nomor 3. Ada dua pantun penutup. Hukum yang tegak harapan kita. Sejahtera merata idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Satu lagi. Membakar seafood dari Palu ke negeri Cina naik pesawat.
kalau Ganjar Mahfud menang pemilu, dukungan ke Palestina makin menguat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka! Baik, kami ucapkan terima kasih kepada pasangan calon presiden dan juga wakil presiden nomor urut 3. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan selesainya seluruh sambutan dari pasangan calon presiden dan juga wakil presiden nomor urut 1, 2, dan 3. Maka pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum tahun 2024 telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, baru saja kita sudah menyaksikan rangkaian acara dari KPU menetapkan nomor urut Capres dan juga Cawapres. Sesaat lagi pemirsa, usai jeda kita akan tanyakan juga kepada seluruh narasumber termasuk juga kepada Mas Hanta, apa yang bisa dibaca dari pidato yang tadi sudah dijelaskan oleh para pasangan calon. Usai jeda pemirsa, Breaking News TV One akan segera kembali. Kembali di Breaking News TV One pemirsa, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan dari Komisi Pemilihan Umum penetapan nomor undian calon presiden dan juga calon wakil presiden. Selanjutnya pemirsa, kami akan mengajak Anda, membawa Anda menuju Bandung, Jawa Barat untuk melihat bagaimana keseruan dari relawan ataupun dari para penonton yang kemudian menonton bareng di KPU tadi penetapan nomor undian Capres dan juga Cawapres. Nah, kita bisa lihat pemirsa, inilah antusiasme para penonton, para supporter ataupun relawan yang tadi sudah mengikuti jalannya agenda di Komisi Pemilihan Umum penetapan nomor urut Capres dan juga Cawapres. Kalau kita lihat pemirsa, ini adalah para relawan supporter yang kemudian mengangkat nomor 2. Nomor 2 sebagaimana kita ketahui, ini tadi berdasarkan nomor urut adalah Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Dan tadi kita juga sudah melihat ya pemirsa, bagaimana dari seluruh daerah ini tadi sudah menunjukkan antusiasmenya menonton dan juga menyongsong menyambut Pilpres 2024 yang tentunya akan kita sambut dengan riang gembira, termasuk juga tadi pemirsa kita sudah menyimak bersama-sama penyampaian pidato ataupun sambutan dari pasangan calon mulai dari nomor urut 1, 2, dan juga 3. Saya langsung meminta tanggapan dari Mas Hanta Yuda. Mas Hanta, kita lihat tadi para paslon ini sudah menyampaikan sambutannya usai tadi pengambilan nomor urut. Apa yang bisa dianalisa dari pidato ataupun sambutan dari masing-masing paslon ini? Ya, kita izinkan sebelum saya menyampaikan yang agak serius, tadi saya mengomentari dulu nomor urut ya. Nomor urut yang tadi, kalau saya punya 3 analisa dimensi, elektoral, rasional, dan spiritual. Jadi sisi elektoral itu sesuai harapan. Harapannya Partai Gerindra dapat nomor 2 karena partainya, dan ternyata Pak Prabowo dapat nomor itu juga. Kemudian PDI Perjuangan nomor 3, kemudian ternyata Ganjar dapat itu juga capresnya. Jadi yang happy, yang malam ini senang adalah Pak Muhaimin dengan PKB-nya. Ini kabar baik buat partai-partai yang mendukung itu. Tapi kabar kurang baik buat partai koalisi yang lainnya selain PKB, selain Gerindra, dan selain PDI Perjuangan. Karena mereka tidak bisa mengoptimalkan efek ekor jas itu. Yang kedua, dari sisi rasional, saya mengingatkan kembali bahwa pemenang pemilu nomornya beda-beda. Terakhir nomor 1 di pemilu 2019, kemudian nomor 2 kali menang, nomor 2 di pemilu 2014 dan pemilu 2009, SBY dan Jokowi di periode pertama, dan SBY periode kedua 2004, bahkan mungkin nomor yang dihindari yaitu nomor 4 Pak SBY menang pertarungan pada saat itu, dan nomor 3 Mas Anies pernah menang di DKI. Dari sisi spiritual saya hanya bisa mengomentari bahwa semua nomor adalah baik bagi saya, itu saja. Nah, kemudian yang paling penting dari nomor itu adalah kemampuan
baik masing-masing kubu, masing-masing pasangan membranding nomor itu. Bagaimana mereka membranding nomor ini untuk mengkomunikasikan, mensosialisasikan strateginya kepada publik. Itu yang paling penting ketimbang apa nomornya, tapi bagaimana mereka membrandingkan. Dan saya yakin nanti dengan nomornya masing-masing, mereka akan menarik benang-benangnya itu dengan visi misinya, dengan programnya pasti disebut semua nanti dengan nomor 2 apa, 3-nya 3 apa, 1-nya 1 apa, dan seterusnya. Yang kedua, saya ingin menjawab pertanyaan Nagita tadi. Dari yang disampaikan baik oleh Pak Muhaimin, Pak Prabowo dan Ganjar menyampaikan, saya kira dengan Pak Ganjar yang paling serius, sekira poin-poinnya. Pak Prabowo sangat santai tanpa teks, kemudian Pak Muhaimin juga santai tapi juga isinya juga cukup mendalam. Satu catatan saya, tampaknya gambaran pidato ini akan menjadi gambaran pembelahan isu kita. Dan dulu, kalau dulu 4 tahun, 5 tahun yang lalu, pembelahannya kan, mohon maaf harus saya sebut ada cebong, ada kampret, kemudian ada istilah Islam, anti-Islam, seterusnya. Sepertinya kita sudah meninggalkan itu. Itu kabar baik. Kabar baik. Dan sekarang pembelahannya mungkin isu-isunya akan kuat soal isu keberlanjutan dan isu perubahan. Yang kedua nanti akan diikuti dengan isu kecurangan, netralitas, KKN dan seterusnya. Nah, pembelahan ini akan diikuti nanti oleh narasi yang terbangun pemilih kita, pembelahan itu. Dan catatan saya, potensi yang terbentuk ini bisa menguntungkan sekaligus akan menjadi musuh bersama pasangan Prabowo Gibran. Tapi keberlanjutan itu sepertinya menjadi kemewahan bagi Prabowo Gibran sekarang. Sementara saya melihat makin kemari tidak hanya Anies dan Muhaimin yang masuk pada lingkup ceruk perubahan. Tanpa sengaja sebenarnya Ganjar Muhaimin sudah masuk pada ceruk perubahan. Bedanya mungkin satu lebih perubahan ekstrim, yang satu perubahannya lebih moderat. Meskipun isu-isunya bisa sebaliknya, lebih keras yang dilakukan oleh dari sisi Mas Ganjar. Nah, jadi spektrum politik ini akan terbagi dalam dua ini ya, dari pidato yang disampaikan tadi cukup keras, satu itu. Yang kedua, poin saya adalah mungkin ini juga menjadi PR bagi Mas Ganjar Pranowo untuk mengambil posisi tadi. Seperti saya katakan, pembelahannya sudah menjadi seperti eksklusif milik Prabowo Gibran di keberlanjutan, sementara bukan sudah punya Anies, dan di sini ada kegambangan harus mencari posisi di mana. Karena itu PR-nya Mas Ganjar adalah harus rebranding. Nah, satu lagi saya ingin komentar soal isu netralitas, soal kecurangan yang dicurigai tentu kepada pasangan Gibran, dalam hal ini Pak Jokowi berada di belakangnya. Saya kira, menurut saya harusnya Pak Jokowi memilih betul-betul netral. Kenapa? Karena posisi momentum elektoralnya sekarang ini Prabowo Gibran sekarang sedang di atas. Sudah momentum di sana sedang bergulir, elektabilitasnya sedang menguat. Jadi tidak perlu justru kalau kemudian ada indikasi melakukan mobilisasi aparat misalnya, kemudian potensi melakukan kecurangan, dirugikan 3 hal sekaligus. Satu, itu akan merugikan pasangan Prabowo Gibran. Yang kedua, itu juga akan merugikan approval rating Pak Jokowi akan turun. Dan yang ketiga, Pak Jokowi juga pengaruh pengen soft landing ketika di 2004 sudah selesai. Nah, karena itu saya kira Pak Jokowi akan berpikir akan berpikir berkali-kali untuk melakukan potensi kecurangan itu. Jadi saya kira potensi ini, kecurigaan, isu-isu ini akan menjadi isu-isu yang terus kedepankan oleh lawan-lawan politiknya untuk menyerang ini. Tapi dugaan saya ingin analisa sedikit lagi kemungkinan skenario pilpres kita. Prabowo Gibran diuntungkan, dia akan masuk di putaran kedua kalau pilpres langsung 2 putaran sudah. Ada berbagai kejutan tentunya yang bisa kita baca setidaknya dalam peristiwa pada malam hari ini, tapi kita juga ingin melihat apa yang kemudian saat ini masih berlangsung di KPU. Rekan kami Vena Kintan yang berada di sana akan bisa menginformasikan. Vena, apa yang saat ini sedang berlangsung di Komisi Pemilihan Umum? Ya, selamat malam Magita dan juga pemirsa. Rangkaian agenda pengambilan nomor urut Capres dan Cawapres sudah selesai digelar. Tapi saat ini saya sudah bersama dengan Mbak Rahayu Saraswati yang merupakan Wakil Ketua Umum dari Partai Gerindra sekaligus juga nih Wakil Komandan Pemilih Muda di TKN. Nah, saya penasaran nih mau tanya-tanya dengan Mbak Rahayu, kira-kira setelah akhirnya sudah mendapatkan nomor urut, bagaimana dengan persiapan kampanye dan lain sebagainya. Selamat malam Mbak Rahayu, sehat Mbak?
Malam sehat, walaupun sebenarnya lagi agak drop, tapi masih semangat. Masih semangat ya Prabowo Gibran. Karena tadi agendanya luar biasa meriah sekali, apalagi kalau kita lihat dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka ini akhirnya mendapatkan nomor urut 2 ya. Jadi gimana? Ini sudah diprediksi, sudah disiapkan karena kalau kita lihat nih ada loh atributnya 2, kaosnya juga sudah ada 2. Ini gimana Mbak? Sudah disiapkan dari tim pemenangan atau sebetulnya bagaimana? Semua nomor sebenarnya kita siapkan karena kita pokoknya siap untuk semua nomor, nggak penting nomornya apa, yang penting menang nantinya. Oke, yang penting menang. Jadi setelah dapat nomor 2 nih, kira-kira sesuai dengan ekspektasi kah atau sebetulnya tidak punya ekspektasi dengan nomor 2? Jujur kalau saya sendiri sih pribadi tidak ada ekspektasi, tapi tentunya punya harapan bahwa nomor apapun itu bisa kita sosialisasikan. Dan saya rasa ini sudah pas karena nomor 1 nanti yang penting kertas coblosnya itu dibuka, nomor 2-nya dicoblos, nomor 3-nya terus habis itu dimasukin lagi. Udah selesai. Mungkin punya tagline nggak yang sudah disiapkan untuk nomor urut 2 nih yang sudah keluar? Mungkin dari tim pemenangan sudah menyiapkan apa nih? Tiada duanya kah atau apa? Saya rasa masih kita nunggu dulu nih dari tim. Harus dibahas ya. Harus dibahas dulu. Nah, yang menarik juga Agita dan juga pemirsa saat saya melihat ya dari pasukan ya, saya sebutnya pasukan nih, dari pendukung Prabowo Gibran ini tiba di KPU. Bajunya ini seragam loh, menggunakan kemeja berwarna biru muda. Sama seperti yang dipakai oleh Capres dan juga Cawapresnya. Ini janjian atau gimana Mbak? Ya, memang kita diberikan instruksi untuk hadir dengan pakaian biru muda yang dimana memang kita mau bawa politik yang santai, politik yang damai. Dan itu pun juga kami laksanakan dengan memberikan rangkaian bunga kepada Capres yang lainnya. Saya memberikan kepada Bapak Anies dan juga Pak Muhaimin, sedangkan Grace Nat tadi memberikan kepada Mas Ganjar. Dan juga kita memberikan juga bunga-bunga tersebut kepada pasukan-pasukan yang lainnya untuk mensimbolisasikan bahwa kita ingin politik yang penuh dengan kedamaian. Politik yang santai dan penuh kedamaian. Ini saya salah fokus loh dari tadi ngobrol sama Mbak Rahayu, ini di kepalanya ada yang goyang-goyang Mbak. Kalau boleh tahu apa nih Mbak aksesoris dari tim Prabowo Gibran atau gimana? Ya karena memang ini kan pesta demokrasi, jadi kita bawalah party to the politik gitu kan. Jadi semuanya pada pakai bando ini ya tadi. Ada yang bando, ada juga yang kacamata yang kelap-kelip. Tapi kayaknya kalau yang kacamata saya jadi pusing, saya bilang ya udah saya bando aja lah. Ini kayaknya sesuai ya dengan image Pak Prabowo akhir-akhir ini yang mendapatkan image mungkin di media sosial sebagai sosok yang gemoy gitu Mbak. Ini sudah dengar belum tim pemenangan? Itu saya pernah waktu kemarin itu di acara penuh dengan Gen Z dan milenial, itu perempuan-perempuan di sekeliling sama saya tuh pada teriak-teriak gemoy, gemoy. Saya bilang ini beneran ya rupanya ya. Maksudnya kita aja juga baru tahu kalau ada kata gemoy belakangan ini. Jadi sebetulnya gemoy ini datang dengan sendirinya ya, tidak dipersiapkan, dan emang sosok Prabowo ini yang muncul dan ternyata dapat gelar. Satu hal yang memang seringkali kita sudah sampaikan, Pak Prabowo ini bukan tipe yang bisa disetir apalagi disetting gitu loh. Jadi apa adanya, dan mungkin masyarakat terutama Gen Z menangkap ada kegemoyan. Bahkan saya sempat mendapatkan ada julukan baru sekarang. Namanya Bapak Prabowo Gemoy Cubianto katanya. Cubianto sekarang jadi. Bukan Subianto tapi Gemoy Cubianto. Baik, terima kasih banyak Mbak Rahayu. Mudah-mudahan segera ada tagline ya untuk nomor 2 Prabowo Gibran. Terima kasih. Akhirnya sudah keluar nomor urutnya. Selamat kembali berkampanye sampai nanti Februari nanti. Terima kasih banyak Mbak Rahayu atas waktunya. Nah, itu dia tadi Agita sedikit ya, saya sudah berbincang dengan salah satu dari pihak pendukung Prabowo Gibran, dan saya juga nanti akan coba mencari dari pihak lainnya baik itu Anies, Muhaimin dan juga pihak Ganjar Mahfud untuk menanyakan ini bagaimana setelah pada akhirnya mendapatkan nomor urutnya masing-masing. Sementara demikian saya kembalikan kepada Agita. Terima kasih Vena Kintan, informasi langsung dari KPU bagaimana kemudian dari para tim kampanye ini berusaha membranding para paslon mereka. Nanti saya akan tanyakan juga kepada Kang Ujang bagaimana strategi-strategi dari paslon-paslon lainnya setelah pendapatan nomor urut ini. Usai jeda pemirsa, Breaking News TV One akan segera kembali. Anda kembali bersama KB pemirsa. Sebelum kita lanjutkan dialog bersama para narasumber, kami bawa Anda untuk menuju ke Banten, di mana juga digelar nonton bersama
penetapan nomor urut Capres dan juga Cawapres yang tadi juga sudah diikuti oleh seluruh supporter dan juga relawan. Kita lihat pemirsa, saat ini sepertinya kusyuk ya. Para relawan dan juga para pendukung ini terlihat begitu antusias menonton. Ya, sorak-sorai dari seluruh pendukung dari pasangan calon tampak terlihat begitu bergemuruh. Didominasi oleh kaum muda tetap pemirsa, dan juga ada beberapa relawan-relawan lainnya ya terlihat ya begitu bersemangat sudah mengikuti rangkaian agenda di Komisi Pemilihan Umum. Agenda hari ini untuk penetapan nomor urut Capres dan juga Cawapres diikuti juga oleh para muda-mudi. Tidak hanya di Banten saja pemirsa, namun juga di seluruh daerah yang tadi kita sudah saksikan sejak awal mulai agenda yang berlangsung di KPU hingga saat ini. Nah, sekarang saya ingin kembali berdialog bersama dengan Kang Ujang dan juga Mas Habib dan juga dengan Mas Hanta. Kalau kita lihat ya, bagaimana strategi dari masing-masing pasangan calon pada saat pengambilan atau penetapan nomor urut, bagaimana kemudian dari nomor 1, nomor 2 dan juga nomor 3 ini untuk membranding masing-masing. Kalau kita lihat kan tadi berdasarkan pidato dari masing-masing paslon seperti Pak Ganjar, 3 Persatuan Indonesia gitu. Yang lain seperti apa melihatnya, Kak? Ya, mesti ada diferensiasi ya antara ketiga paslon itu. Ada sesuatu yang diberikan yang menarik kepada publik. Kalau saya secara umum strategi ada 2 ya, strategi darat, strategi udara. Ya, darat tentu membranding nomor urut ya kan, dengan digaos, stiker, baligo, spanduk itu pola umum, pola-pola konvensional yang itu pendekatannya pendekatan di wilayah pedesaan, ya, perkampungan gitu ya, yang katakanlah masyarakat yang masih bisa melihat secara konvensional ya, nomor 2 itu begitu. Tetapi di saat yang sama juga bisa menyerang melalui udara. Dulu sudah umum melalui media gitu, tapi yang sekarang sedang digandrungi ya, media sosial. Yeah. Media yang kita tahu 132 juta rakyat Indonesia ya mengakses internet. Pengguna media sosial. Media sosial, dan anak muda senang ya, dengan media sosial, dan di situ sebenarnya ya biayanya murah ya, kampanye di media sosial, hanya butuh kuota lah kira-kira begitu. Lalu juga penyebarannya sangat masif. Yang ketiga di sini bisa interaktif. Ya, antara misalkan Capres dengan Cawapres itu bisa interaktif dengan followernya, dengan penggemarnya, dengan publik, dengan masyarakat, sehingga misalkan ketika publik protes ya menyampaikan aspirasi itu bisa langsung kepada yang bersangkutan, kepada sosial media itu menjadi medium yang aktif, apalagi kita tahu pemilih pada Pilpres tahun ini atau Pilpres 2024 ini adalah didominasi oleh kalangan muda yang jelas-jelas sangat melek dengan sosial media. Ya, oleh karena itu saya melihat ya kreativitas yang dibangun oleh tim sukses dari ketiga kubu ini menjadi penting. Jadi bagaimana anak muda, kecenderungan anak muda seperti apa sih gitu. Itu harus dibaca menjadi sebagai bagian daripada strategi. Apa kebutuhannya? Apa yang diinginkannya gitu. Seperti apa itu penting untuk bisa dijawab gitu ya. Kebutuhan itu untuk membranding diri untuk ketiga bakal capres-cawapres tersebut. Oke, strategi branding yang tentunya harus diantisipasi oleh para paslon. Saya ingin tanyakan langsung ke Mas Habib, tidak hanya strategi, tapi kita juga tadi lihat ya, ada banyak kejutan-kejutan, momen-momen spesial. Tadi kita awali tadi melihat Pak Prabowo juga Salim, diikuti juga dengan Gibran dan juga Kaesang yang sungkem dengan Bu Mega. Bahkan tadi ada balas pantun antara Pak Prabowo dan juga Caimin. Apakah ini bisa mengindikasikan ada banyak kejutan-kejutan nanti di Pilpres 2024 seterusnya? Jadi saya pikir itu soal adab ya, Pak Prabowo ya, Mas Gibran, Mas Kaesang itu kan memang orang yang natural ya. Adabnya di tempat yang tidak diekspos maupun di tempat yang terekspos dia begitu. Kalau ketemu Ibu Mega, ada di satu acara ada Ibu Mega, pasti Pak Prabowo memention sebagai bentuk takdim ya, hormat kepada Ibu Mega selaku Presiden RI yang kelima. Tadi kalau lihat waktu sambutan awal kan disebut ya, oleh Pak Prabowo. Lalu soal menghampiri, lalu memberi salam, itu kan memang adab yang memang dipraktekkan beliau ya, dimanapun beliau berada. Nah tadi soal simbol, tadi soal 2. Saya pikir 2 ini kami sangat beruntung. Kenapa? Karena di kalangan anak-anak muda 2 itu ada dua simbol 2, ada 2 simbol besar. Yang pertama soal victory ya, kemenangan ya kan. Yang kedua peace ya. Jadi saya pernah baca ada satu studi ya, simbol begini itu salah satu pose yang paling banyak secara natural dilakukan anak muda
Jadi kalau anak-anak SMP, ya anak-anak SMA berfoto, nggak ada konteks politik ya, pasti kebanyakan simbolnya 2. Jadi itu sesuai ya untuk menjadi anak muda kalau gitu maksudnya. Di sekarang anak muda zaman sekarang itu kan ada Sarangheo. Begini kan Sarangheo ini kan 2 juga. Pokoknya banyak ya simbol-simbolnya bisa. Jadi ini anak muda banget ini, 2 ini anak muda banget gitu loh. Oke, ini bisa menjadi strategi juga. Tadi kita sudah mendengar bagaimana dari tim kampanye atau tim relawan dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Sekarang kita akan menuju kembali ke Komisi Pemilihan Umum. Rekan kami Vena Kintan ini sudah akan bersiap untuk wawancara kepada narasumber selanjutnya. Vena, silakan. Oke, kita kembali bergabung dengan rekan Vena Kintan yang berada di Komisi Pemilihan Umum. Vena, seperti apa situasi di KPU pada malam hari ini? Oke, kalau tadi sebelumnya saya sudah bersama dengan pendukung dari Prabowo Gibran, saat ini saya sudah bersama dengan Bang Abu Bakar. Ini dari PKS yang merupakan pendukung Amin ya Bang? Amin gitu ya Bang? Satu ya, 01. Oke, Bang ini akhirnya sudah keluar ya nomor urutnya 01. Seperti prediksi dari koalisi pendukung Amin atau seperti apa Bang? Ya, kita memprediksi semua nomor udah kita prediksi. Tapi nomor 1, prediksi terbaik. Kenapa? Karena dia witir. Dan 1 ini melambangkan keindahan semua pilihan. Diawali nomor 1, daftar nomor 1, ya. Dan insya Allah daftar nomor juga nomor 1. Dan moga-moga terus menang nomor 1. Satu-satunya gitu Bang? Satu-satunya. Tapi ada nggak sih tagline Bang Abu yang sudah disiapkan mungkin setelah pada akhirnya nomor urut 01 sudah keluar nih kira-kira dari tim pemenang? Kita belum siapkan terlalu khusus. Tapi kita udah gambarkan bahwa nomor 1 Amin, ya Amin siapa Anies dan Caimin, dan itu mulai besok juga mulai bergeliat, macam-macam segala tagline lah, segala pola kampanye dan sebagainya. Karena memang kita nggak mau menyiapkan dari awal, semoga besok juga sudah selesai kok. Jadi langsung mempersiapkan untuk kampanye ya, karena akan mulai 28 November. 28. Bang, tadi saya sempat lihat setelah akhirnya nomor urut 01 keluar, banyak yang langsung memakai atribut 01 Bang. Ini sudah dipersiapkan karena memang sudah mengetahui bagaimana? Persiapan untuk nomor iya. Karena kita kalau 1, 2, dan 3 keluar pun kita ada nomornya. Jadi semua sudah disiapkan. Sudah siapkan, tapi buat 1 Amin itu pas sekali. Ya, pas sekali dan kita tidak terlalu mengatakan nomor segala-galanya, tapi kerja segala-galanya. Tapi saya lihat dengan nomor 1 itu semangat juang kita lebih berbeda, lebih bergairah, lebih bersemangat untuk menembus suara-suara yang sulit lagi kita akan tembus datang nanti. Mobil khusus beberapa daerah Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, masuk Jawa Barat, Banten, Jakarta, baru Sumatera, Sulawesi dan sebagainya. Waktu 75 hari lah waktu kemenangan nomor 1 insya Allah. Oke, mungkin begini Bang, ini kan tadi juga kita sempat mendengarkan sambutan yang disampaikan Caimin. Di akhir juga ada yang cukup menarik, ada pantun juga loh yang disampaikan oleh Caimin. Ada nggak sih kira-kira pesan yang ingin disampaikan oleh Caimin dan juga Anies Baswedan dalam sambutan tadi? Dalam sambutan itu menggambarkan bahwa dalam masalah demokrasi harus dijalankan dengan baik. Mulai dari jurinya, terus pemainnya, terus melakukan hukumnya, sebagainya. Jangan sampai dilaporkan ke hakim dunia FIFA, ya kan? Kira-kira kayak gitu. Oke, baik langsung mempersiapkan kampanye ke depannya ya. Terima kasih banyak Bang Abu Bakar. Ini akhirnya sudah ada 01 ya Bang ya. 01 untuk pasangan. Saya yakin percaya dengan 01 ini insya Allah adalah satu jalan Allah kepada kita dan kepada semua partai. Dan ini tidak ada urusan dengan polarisasi, dengan segala macam dan sebagainya macam. Ya identitas lah dan sebagainya, tidak. Tapi kita akan menangkan bersama untuk NKRI Indonesia. Kita nantikan bagaimana jalannya ini pasangan 01, 02 dan juga 03. Terima kasih banyak. 01. Menang 01. Oke, nah itu dia tadi pemirsa wawancara saya bersama dengan pendukung dari pasangan Anies dan juga Caimin. Amin, kembali ke studio. Intan, informasi langsung dari Komisi Pemilihan Umum dan pemirsa sesaat lagi usai jeda kita masih akan mendengar
pernyataan penutup, pernyataan pamungkas dari para narasumber saya. Namun sesaat lagi pemirsa, Breaking News TV akan segera kembali. Ya, di segmen terakhir ini saya langsung meminta tanggapan dari para narasumber, mulai dari Mas Hanta Yuda. Mas Hanta, bagaimana kemudian melihat setelah penetapan nomor urut ini, rangkaian penyelenggaraan pemilu seperti apa melihatnya nanti? Ya, Gita, dengan tadi kita sudah bisa baca ya harapan dan kegelisahan masing-masing dari kandidat, semua sepakat berlangsung secara jurdil. Itu pesan tertingginya, dan supaya demokrasi kita berjalan naik kelas, semakin berkualitas, kita berharap isu utamanya adalah soal gagasan yang ditarungkan, visi, misi, dan program. Dan setelah ini tahapannya sudah masuk pada fase kampanye. Di fase kampanye ini naik turunnya elektabilitas sangat dipengaruhi. Jadi kalau misalnya naik turunnya itu tidak terlalu fluktuatif, maka kemungkinan yang harus diperkuat adalah kekuatan membrandingnya masing-masing. Kekuatan membranding apa? Personal branding, isu branding, maupun program branding. Jadi siapa yang bisa memenangkan persepsi publik, dia memenangkan pertarungan dalam politik. Ini kan memenangkan persepsi. Nah, mesinnya juga faktor yang kedua harus dipilih. Faktor mesin pengepul suaranya juga penting. Misalnya untuk menyasar pemilih muda, generasi Z, itu harus dengan media sosial, dengan gaya bahasa seperti apa, dan seterusnya. Dan itulah cara, saya kira, cara yang paling baik untuk menggeser faktor yang ketiga, pergeseran perilaku pemilih. Jadi kekuatan personal branding, isu branding, dan program branding tadi untuk menggeser perilaku pemilih menggunakan mesin politik yang efektif. Yang kedua, untuk pergerakan elektabilitas yang paling dinamis itu ada dua momentum. Saya ingin secara singkat mengatakan dua, kalau ada pergerakan dinamika ini potensi tsunami politik atau gempa politik ada dua, yaitu kalau di dalam debat capres, dan kedua kalau ada isu yang meledak. Debat ini berpotensi naik belum tentu, tapi dia bisa berpotensi kalau ada blunder politik bisa menjatuhkan elektabilitas. Jadi semua kandidat harus berhati-hati, tapi dia juga bisa menjadi momentum. Misalnya di Pilkada DKI pengalaman Anies, debat dia mendapatkan panggung. Tapi semua kandidat, Pak Prabowo sudah berpengalaman, Pak Anies punya kemampuan komunikasi publik, Pak Ganjar juga demikian. Jadi harus dimanfaatkan di debat kandidat sebaik-baiknya. Yang kedua adalah tadi, kalau ada suatu isu yang strategis meledak, itu akan menjadi faktor yang juga akan naik turunnya elektabilitas. Dan terakhir, ada faktor non-elektoral yang mempengaruhi dinamika elektoral, yaitu approval rating Pak Jokowi. Tingkat kepuasan Pak Jokowi menurut saya sangat berpengaruh. Begitu turun, kepuasan Jokowi akan berpengaruh pada naiknya elektabilitas Anies Baswedan. Tapi kalau naik itu akan berkorelasi berbanding lurus atau simetris dengan kenaikan Prabowo Gibran. Jadi saya kira itu faktor-faktor tahapan selanjutnya yang akan menjadi tontonan demokrasi kita 91 hari ke depan, yang mudah-mudahan berlangsung lebih baik. Seperti saya katakan tadi, lebih baik berkualitas, dan pemilu kita betul-betul berintegritas. Yang ditarungkan adalah gagasan, visi misinya kita bedah, dan rekam jejak serta kompetensi dari setiap kandidat yang akan bertarung. Begitulah kita. Menarik melihat ada banyak faktor yang nanti juga akan mempengaruhi, ada banyak gagasan yang akan diadu. Mas Habib, bagaimana kemudian persiapan atau strategi ya? Ini akan memasuki tahapan kampanye. Prediksi atau rencana-rencana selanjutnya? Ya, itu dia. Kami sepakat dengan yang disampaikan Gus Muhaimin, ya Pak Prabowo, Pak Ganjar, bagaimana membuat pemilu ini ya berjalan dengan penuh keriang gembiraan, ya, kesukacitaan, ya, yang akhirnya dalam kondisi itu kan masing-masing bisa menyampaikan gagasan-gagasannya apa. Nah, itu yang paling penting sebetulnya bagi kami. Pak Prabowo tentu kan banyak sekali gagasan-gagasan besar yang ingin disosialisasikan dalam kampanye ini. Waktunya ini kan cukup pendek dibandingkan waktu kampanye pilpres sebelumnya. Rata-rata setahun, ini cuma 75 hari. Karena itu saya pikir kita jangan sampai membuang waktu hanya untuk saling lempar tudingan, saling lempar tuduhan, cacian, makian, ya. Itu sudahlah, ada perangkat hukumnya yang menyelesaikan. Seperti kata Mas Gibran, ada tuduhan kecurangan, ya, misalnya ada bupati di Majalengka, ya, kemudian kemarin beredar surat fakta integritas, ya, untuk mendukung capres tertentu. Kita ada masing-masing kan ada tim advokasi nantinya. Nah, itu diserahkan saja, ya.
daripada kita berdebat soal hukum yang akan selesai dengan sendirinya, lebih baik kita beradu gagasan, ya kan, beradu visi, misi, program, rekam jejak tadi disampaikan, dan kompetensi ini penting juga untuk terus disampaikan kepada beradu gagasan, publik. beradu kompetensi. Kang Ujang, prediksi seperti apa melihatnya ke depan nanti? Ya saya meyakini ya bahwa perjalanan bangsa ini ditentukan juga melalui pemilu. Oleh karena itu pemilunya masih berkualitas. Nah, ketika ingin berkualitas maka adu gagasan menjadi penting. Misalkan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, semua publik harus tahu ini program-program terbaik gitu. Karena apa yang disampaikan oleh capres-cawapres ini menjadi momentum juga agar rakyat bisa memilih. Artinya memilih dengan cara membangun bukan hanya pencitraan, tetapi memang sebuah kenyataan, ide gagasan yang disampaikan yang terbaik. Betul. Karena begini, jangan sampai publik mohon maaf dicekoki oleh narasi-narasi politik yang aneh-aneh gitu. Oleh karena itu ketika narasi yang aneh ini, misalnya narasinya negatif, maka sesuatu yang positif harus diangkat. Ide gagasan harus dimunculkan. Nah, kita rindu dan kangen dengan ini gitu loh. Dan selama ini kalau kita lihat di negara-negara yang sudah maju, maka pertarungan ide gagasan sangat kuat. Nah, kita ini akan memulai itu gitu. Dan saya meyakini dari perjalanan bangsa ini, dari pasca reformasi hingga saat ini, kita ada dalam fase tadi semua elit meyakini bahwa 2024 adalah bisa memulai dengan pertarungan ide dan gagasan itu. Sehingga yang muncul nanti bukan narasi-narasi saling tebar fitnah, hoax saling memfitnah, tidak. Kalau ruang itunya diperkecil, maka ruang yang masuk ke publik adalah ruang tadi ide dan gagasan. Tetapi kalau ruang ide dan gagasannya mengecil, maka yang akan naik adalah saling fitnah, saling caci. Ini yang harus kita hindari. Harus diantisipasi. Begitu. Dan kita akan lihat bagaimana dinamika politiknya nanti. Kita harapkan tentunya tahapan kampanye ini bisa berlangsung dengan aman dan juga damai. Tapi terima kasih sekali lagi Kang Ujang, terima kasih juga Mas Habib dan juga Mas Hanta sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Kami kabarkan, Anda putuskan pemirsa. Demikian Breaking News TV One, mewakili kru bertugas, saya Agita Mahlika, dan sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Breaking News Gaza bersama Windy Wellingtonia. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.